Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sekarang bersama guru kita Al-Habib Jamal bin Toha Pak Agil. Beliau juga termasuk guru kita waktu itu di Darut Tauhid, dan juga sekarang beliau pembimbing kita di Al-Wafa bi Ahdillah. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Kif halukum? Alhamdulillah bikhair. Antum sehat? Sehat, alhamdulillah. Insyaallah. Habib, kita mau tanya bagaimana pas antum mulai berangkat ke Tarim. Ketika itu awal-awal Habib Umar membangun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Awal keinginan untuk ke Hadramaut adalah ketika Al-Habib Umar beserta Habib Ali Al-Jufri beserta Muhammad Al-Habsyi dan Sayyid Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar datang ke Indonesia tahun sekitar 92 atau 93 itu. Kemudian berjumpa awal itu di Haul Sulu. Ya. Di Haul Sulu, dan kemudian berjumpa yang kedua itu di Malang. Waktu beliau ada safari dakwah di Malang setelah dari Solo, kan keliling ke Bondowoso dan lain-lain dengan ke Malang. Dari situlah ada satu keinginan untuk menuntut ilmu atau menimba ilmu di kota Hadramaut, di negeri Hadramaut. Itu awal marah antum ketemu Habib Umar? Iya, betul. Di Falso. Kemudian dari situ mulai ada satu himmah, ada satu semangat untuk menuntut ilmu. Akhirnya mulailah belajar di Darut Tauhid. Di Darut Tauhid belajar, tapi kharijiyah ya, pulang pergi. Sambil sekitar setahun mungkin, kemudian meneruskan ke Ustaz Sholeh Al Idrus. Iya, Darut Tauhid dulu sih. Darut Tauhid dulu, sambil Darut Tauhid terus ke Ustaz Sholeh. Ya, Darut Tauhid itu kan pagi, Ustaz Sholeh itu siang. Sore sampai mulai jam 4 sore sampai jam 8 malam. Belajar nahwu, belajar fikih dan lain-lain. Ya sama seperti anak pondok gitu. Iya. Tapi kita semuanya tinggal di luar, nggak tinggal di dalam. Seminggu 3 kali. Kemudian beliau Habib Saleh bin Ahmad Al Idrus terus mendorong untuk melanjutkan studi atau belajar ini ke kota Hadramaut. Kemudian tahun 95 itu Al-Fakir sempat umroh dan berziarah ke Habib Zain bin Sumit, ingin untuk belajar di tempat Habib Zain, tapi tidak mendapatkan kemudahan dalam urusan visa. Sulit. Dan justru alhamdulillah ketika ziarah ke tempat ke Hujrah Syarifah berjumpa dengan Habib Salim Syatiri. Dari situ Habib Salim Syatiri mengisyaratkan untuk lebih baik untuk belajar di Hadramaut. Karena Hadramaut sekarang ini tidak seperti dulu, sudah mulai pondok pesantren dibuka dan lain-lain. Kemudian tahun 95-96 itu Al-Fakir mempersiapkan untuk berangkat ke Hadramaut belajar di Libya, Jakarta. Belajar bahasa Arab. Di Libya, punyanya Saudi Arabia. Yeah. Di situ Al-Fakir belajar sekitar mungkin 6 bulan, 1 semester. Setelah itulah sekitar tahun 96 akhir atau 97 awal, Allah kasih kemudahan, Al-Fakir bisa berangkat ke Hadramaut bareng dengan Al-Ustadz Hasan Baharun. Yang ketiga itu Ustadz Hasan Baharun mengantarkan santri Dalwa ke Tarim Hadramaut. Ya, alhamdulillah, akhirnya berkat beliau Ustadz Hasan, beliau sampaikan ke Habib Umar bahwa ini adalah ponakan atau apa namanya sepupu atau mindoan dari Habib Soleh, kepingin belajar, dan alhamdulillah diterima. Waktu itu masih belum ada Darul Mustafa, masih Masjid Aidit sebagai markas untuk taklim itu di Masjid Aidit. Santrinya tinggal di mana? Santri Habib Umar sewa tempat, ada Darusana, ada Baitul Hidayah, ada Taqwa, ada beberapa tempat, kalau nggak salah 3 tempat, Baitul Hidayah, Baitul Sana, sama Taqwa. Rumah kayak rumah kontrakan gitu? Yang Darusana rumah kontrakan, Hidayah itu rumah kontrakan, kalau Taqwa itu masjid, tapi di masjid itu ada tempat tinggalnya. Nah, seperti itu.
Alhamdulillah sekitar berapa bulan dari situ Darul Mustafa itu dibangun Nah, dan alhamdulillah jadi. Tapi jadi hanya jadi tempat tinggalnya aja. Sakan dulu yang Sakan di dulu, asrama aja dulu. Tapi taklim tetap jalan kaki tiap hari sampai 3 kali. Pagi sebelum subuh jalan bangun malam Qiyamul Lail di Masjid Aidit. Sos taklim, habis itu pulang. Siang berangkat lagi, kemudian habis itu apa namanya pulang. Terus kemudian sore berangkat lagi, Roha fi Baitil Habib. oh, di rumah Habib Di itu rumah ya. Habib itu Roha, terus habis itu taklim bainal maghrib wal isya di mana? Masjid Aidit. Habis itu baru pulang makan malam, murojaah baru Darul Mustafa. Di Sakan itu. Iya. Itu berjalan lama itu. Itu lumayan berjalan lama. Sampai sekitar tahun 98 baru iftitah Darul Mustafa dan dari situ sudah nggak lagi ke Aidit. Sudah langsung belajar semua bertempat di Darul Di Mustafa. musola. Di musola Ahlul Kisah. Dari Sakan ke masjid-masjid itu jauh Ustaz? Atau dekat-dekat? Dari Sakan yang dari, mana ini? Darusana. Ya, Darusana. Darusana sebelahnya Masjid Aidit. Hmm, Dekat. dekat. Yang justru jauh itu ketika asramanya di Darul Mustafa, belajarnya di Aidit. Oh, Nah itu lumayan itu. Sehari sampai 3 kali, sampai kadang-kadang Habib kesian. Disediain bis, cuman bisnya nggak nampung dengan banyaknya anak. Waktu itu mungkin santri sudah sekitar 100 lebih, 150-an mungkin. Murid masih sedikit. Jadi makanya kalau waktu taklim di Aidit itu, kita waktu di halakoh-halakoh, kadang Habib Umar masih duduk sendiri, ngeliatin halakoh sambil kipas-kipas, masih liatin kita waktu itu masih taklim. Habib Umar Yutabi itu. Iya, Habib Umar liatin anak-anak Masih. itu. Yang ngajar siapa Ustaz? Habib Umar memerintahkan anak-anak yang pertama kali, Duf'atul Ula, Budama ini untuk ngajar adik kelasnya. Dan ada juga orang-orang tarim seperti Syekh Salim bin Ahmad Al-Khatib, Syekh Umar Al-Khatib, Umar bin Husain Al-Khatib itu ngajar terus mulai dulu itu. Dari awal. Ya, Syekh Abu Bakar Al-Khatib dan sebagian yang halako-halako baru Ya. itu diajar oleh anak-anak yang kakak kelas kita. Oh. Kayak Habib Jindan dulu ngajar adik kelasnya, Habib Soleh Jufri juga begitu, Habib Hasan bin Ismail juga begitu, Ustadz Mufti Nasihin, Terus udah ngajar itu. ya ngajar adik-adik kelasnya, Ustadz Yahya Rosad, seperti itu. Tapi yang diajar itu anak-anak masih kecil-kecil, Safina, Jurumia gitu. Berarti anak-anak tarim itu. Yang ya Yang diajari sama semua kita anak-anak baru dan anak-anak tarim yang ikut sama kita. bahasa Arab berarti. Iya, semua pelajaran pakai bahasa Arab di sana. Walaupun orang Indonesia ngajar tetap pakai Tetap bahasa harus Arab. pakai bahasa Arab ya. Masya Allah. Habis itu Darul Mustafa itu terbentuk. Sampai akhirnya Darul Mustafa. Ketika Darul Mustafa sudah dibentuk, anak Gudama ini sudah nggak boleh ngajar. Fokus terakhir untuk mau pulang. Semua yang ngajar mulai apa namanya, kebanyakan orang-orang tarim. Oh, diambil orang-orang tarim. Ulama yang di tarim itu yang ngajar kita. Sampai akhirnya kita waktu sudah berapa tahun, kita yang ngajar anak-anak baru. Terus seperti itu. Jadi memang anak-anak yang sudah khotam Yagud, khotam Zubat itu kebanyakan oleh syu'un taklimiyah diperintahkan untuk ngajar anak-anak yang baru. Berarti setelah selesai belajar sampai selesai itu disuruh ngajar di situ atau ada? Enggak sampai selesai. Pokoknya sudah belum misi di biasanya anak-anak yang masih di minhaj. Iya, iya. Anak minhaj ini waktu belajarnya beda dengan yang lain. Karena mereka ngajar dulu, habis itu baru mereka taklim juga sama Habib Masyur. Yang ngajar waktu itu minhaj Habib Masyur, Syekh Salim bin Ahmad Al-Khatib. Di mana? Di Darul Mustafa. Di Darul Mustafa. Masih. Ketika di Darusana itu makannya di mana? Makanya ya di Darusana itu dikirimin atau apa dimasakin gitu, terus kita halakoh makan gitu. Dikirim sama yang masak, tukang masak gitu. Terus habis gitu ada naik mobil biasanya bawain sone, bawain makan, nasi, terus kemudian dibagiin makan. Seperti itu. Roti, nasi, Kalau pagi roti, kalau siang nasi, kalau malam nasi. Kalau nasi sudah nasi? Sudah nasi. Kalau pagi roti. Pagi sudah roti. Kalau Habib Umarnya ngajarnya? Habib Umar ngajarnya biasanya itu umum kayak apa namanya ngajar umum dan ngajar anak-anak yang sudah waktu saya di sana Habib Umar ngajar minhaj. Minhaj. Ngajar anak-anak Gudama minhaj sama Habib Masyur. Dufaula itu. Ya, Dufatul Ula. Setelahnya sudah roh aja mereka.
Enggak, Habib Umar kadang-kadang Habib Umar ngajar walaupun by juri. Oh, Ada halako yang malah di bawah ana waktu itu mereka dapat satu kemuliaan, kesempatan yang ngajar langsung Habib Umar taklim by juri dari awal, dari awal. dari awal sampai Iya, akhir. jadi kadang-kadang Habib minta sendiri, minta yang anak-anak by juri anak yang ngajar. Tapi Habib itu belum sibuk, Ustaz. Ya dibilang belum sibuk, awal-awalnya memang nggak begitu sibuk, tapi semakin hari semakin sibuk dan kita udah dikasih tahu oleh Habib Ali Jufri, dikasih tahu waktu itu udah dikasih tahu. Ambillah kesempatan kosongnya jadwal Habib saat ini untuk ketemu, untuk bicara dan lain-lainnya. Karena ada satu waktu nanti kamu nggak akan bisa pernah untuk salaman aja repot. Dan itu terjadi omongan itu nggak terus 15 tahun kemudian, tidak. 2-3 tahun kemudian sudah sulit kita salaman kecuali asar sama subuh. Oh, antum di sana sudah sulit, ya? Sulit sudah salaman sama Habib, sudah repot ketemu sama Habib, harus dijadwal dan lain-lain. Sudah sekitar tahun 2000-an itu sudah sulit sudah. Tapi untuk ngobrol sama Habib Ya minta waktu itu Said Muhammad bin Smith yang yang ngatur. jadi yang ngaturkan waktu. Atau kadang-kadang kita ngomong sambil Habib di jalan. Ya sibuk, kesian Habib itu banyak orang-orang Tarim juga datang ke beliau. Iya. Karena yang dihadapin Habib ini orang seluruh dunia, yang orang Eropanya, yang orang Indonesianya, semacam-macam. Itu dari awal, Ustaz. Dari awal, yaitu ketika sudah Darul Mustafa dibangun itu semakin Habib itu semakin repot, sudah semakin sibuk. Itu setelah Habib Abdul Qadir datang. Habib Umar buat datangkan santri di Indonesia. Oh, Habib Abdul Qadir itu datang tahun 90-an. Oh, 90-an. Iya. Habib Abdul Qadir itu datang tahun 90-an, kemudian ketemu Habib dan Habib disuruh ke Indonesia. Kalau tidak salah itu permintaan Habib Ani Solo. Dan akhirnya Habib tahun 92 atau 93 itulah ke Indonesia, dan dari 93 itulah bawa santri-santri yang 30 orang ke Patromo. Kalau pengalaman antum di Tarim yang berkesan betul buat antum? Wah, banyak ya pengalaman ini, berkaitan dengan apa dulu gitu loh. Yang betul-betul antum tidak bisa lupakan. Bisa tentang Pertama, Tarim itu sendiri sudah guru. Karena kita itu dituntut untuk bisa jadi seorang santri benar. Contoh ya, kalau kita sholat Jumat pakai baju yang selain putih, itu sudah kayak aib di mata orang. Ini bukan guru yang menegur, tapi masyarakat sudah negor kok. Jumatan kok nggak pakai putih. Terus apa namanya, minum berdiri, itu sudah santri kok minumnya berdiri. Masuk masjid kok kaki kiri. Jadi biah, lingkungannya itu sudah mendukung. Dan waktu itu Tarim, Masya Allah, ya ini pasar nggak ada perempuan sama sekali. Nggak ada yang namanya santri masuk warung, nggak ada. Buat mereka aib. Ya. Jadi kita waktu di sana itu belum pernah masuk ke restoran makan tuh nggak berani, karena aib. Jadi tidak pernah antum? Nggak pernah. Waktu di zaman di Tarim itu, kalau mau beli ikan, mau beli apa gitu, suruhan orang Tarim. Ada nanti ashabul khidmah, yang orang Tarim, yang orang biasa itu kita kasih duit, dia yang beliin terus diantar ke kita. Jadi karena pendapat orang Tarim itu talibul ilm, masuk pasar, masuk ke restoran itu aib. Tidak pantas. Nggak pantas. Nah, kalau lebaran, mau beli baju gitu? Kalau lebaran, ya kalau orang Indonesia banyak dikirimin orang tuanya. Kemudian kalau apa namanya, beli di pasar juga kadang beli ini. Cuman istilahnya kalau masuk dalam restoran tuh nggak boleh. Jadi kadang-kadang kalau kita beli itu di luar. Nggak boleh masuk, di luar aja. Itu pun jarang, lebih seringnya itu kita suruhan orang. Ya, makanya saya sampaikan bahwa lingkungan di Tarim itu mendukung orang jadi santri. Terus santri ngerokok itu nggak ada. Orang kalau ada santri ngerokok ya orang Tarim bingung semua. Kayak melakukan satu apa perbuatan dosa yang besar gitu. Jadi, makanya anak sampein bahwa Tarim itu sudah dukung untuk taklim. Itu Tarimnya, belum lagi pendidikan guru-gurunya ya, dan lain-lain seperti itu.
pengalaman takrim seperti itu. Kedua, zaman waktu itu kan masih Masya Allah ya. Pertama Al-Fakir nyampe itu masih ada Habib Jailani Al-Masyhur. Itu teman dakwahnya guru abahnya Habib Umar, Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Jadi setelah Hadrah Basaudan kita ke Habib Jailani baca kitab Al-Ghuror. Di situ sampai akhirnya beliau meninggal. Dan di Tarim waktu itu penuh dengan ulama-ulama besar, Habib Hasan Syatiri, Habib Salim Syatiri, Habib Abdullah bin Syahabuddin. Wah, banyak lagi sudah waktu itu. Berarti kegiatan di Tarim itu diikuti santri juga? Ya, jadi ada beberapa tempat yang Habib Umar memerintahkan santrinya untuk hadir. Seperti Hadrah Basaudan dengan Habib Masyhur. Itu wajib kita hadir. Yang di samping rumahnya? Sampingnya Habib Masyhur. Terus habis itu di Masjid Surur. Masjid Surur. Nah, itu wajib hadir, semua hadir, nggak ada yang nggak hadir. Maulid apa? Maulidnya sama kemudian habis itu Maulid Habib Abdullah bin Syahab. Terus setelah itu di madrasnya Sakron, Masjid Sakron, di situ juga seperti itu. Terus di madras di Rubat juga kadang-kadang. Nah, ini seperti tempat-tempat daerah-daerah yang berkah itu kita dulu ngikutin, suruh ngikutin. Harus ikut. Ya. Sudah ada Disiapin bis waktu itu sama Habib, Masya Allah. Sampai ketika santri terlalu banyak, nggak bisa, akhirnya mulai giliran kamar ini, giliran kamar ini. per kamar. Iya. Jadi zaman dulu kita kalau mau ke Hadrah Basaudan itu dari Masjid Aidit jalan kaki. Mau ke Zambal setiap Jumat pagi ziarah jalan kaki. Kalau mau pakai bis itu nggak nutut semuanya. Berapa 100 anak, bis cuma 20. Jadi kadang kita jalan kaki, lebih banyak jalan kakinya teman-teman ini. Aspal nggak itu? Belum. Debuan. Saya lihat Tarim di aspal itu ya waktu ziarah ke Tarim berapa tahun kemudian itu. Sekitar tahun 2007, 2008 pas ke sana baru sudah aspalan. Kalau enggak dulu di Aidit itu semuanya tanah itu. Dari Masjid setelahnya itu? Iya. Sampai ke Zambal. Nah, nanti habis dari situ baru mulai aspal itu. Dari Maktabatul Fiqih itu baru diaspal sampai ke pasar, sampai ke mau ke Siwun, kemana-mana itu. Oh berarti dulu sudah belum aspalan sama sekali? Belum aspal. Angkot ada? Nggak ada angkot. Nggak usah repot angkot di sana. Di sana itu kalau kita mau ke mana ya, umpama kita dari Masjid Aidit itu mau ke pasar. Kalau ada taksi, alhamdulillah nggak ada taksi, kita nunut. Coba nebeng orang aja, nebeng siapapun. Pernah suatu kali anak nebeng mobil, nebeng berhenti, nggak taunya Imam Masjid Ba'alawi, Habib Hamid. Masya Allah. Ya. Jadi biasa di sana nebengin orang, apalagi santri itu biasa. Nanti kadang di belakang, kadang di depan, pokoknya ikut sama mereka sampai pasar. Kalau nggak ada nebengan ya udah jalan. Jalan. Biasa di sana. Biasa di sana jalan kaki, biasa jalan di sana, biasa duduk di tanah. Majelis-majelis dulu nggak ada karpet, ada tanah itu duduk. Di luar masjid. Masih alhamdulillah kita ngalamin zaman ketika itu AC itu nggak ada. Yang ada itu AC Sohrawi itu baru ada. Tapi zaman antum sudah pakai itu? Kalau itu di Darussanak nggak ada. Ketika Darul Mustafa baru dikasih Sohrawi itu. Pas musim panas? Ya, musim panas kita tidur di sutuh semuanya. Tidur di atas? Ya, kadang tidur di sutuh dan sutuh itu mesti ada kipas anginnya. Karena ya di atas. Anginnya panas. Jadi ya sudah. Kadang kita orang wudhu dulu atau kadang-kadang ada teman-teman kita itu bahkan yang kasurnya dimasukin jabiah. Supaya dingin, celupkan dulu supaya dingin, terus baru tidur. Kalau enggak bisa tidur. Tapi subhanallah nggak ada yang masuk angin, nggak ada yang sakit.